माफी चाहते हैं राजा जी, हम यहाँ आपसे मिलने के वास्ते आए थे। इनका ही ठुक ठुक वाला सड़ील भद्दा सा खेल देखने नहीं। Oke, halo semuanya, apa kabar teman-teman semua? Di video kali ini gue bakal menceritakan sebuah film yang berjudul Lagan. Cerita berfokus pada sebuah desa kecil bernama Champaner. Seluruh masyarakat di sana bekerja sebagai petani. Desa ini berbatasan langsung dengan benteng tentara Inggris yang menguasai India di kala itu. Inggris bertugas mengamankan wilayah raja, sekaligus menjaga perbatasan antar wilayah di sana. Dengan imbalan, seluruh masyarakat diwajibkan membayar pajak atau upeti tanpa pengecualian. Setengah dari hasil panen masyarakat diserahkan kepada raja. Raja mendapat segenggam dan sisanya akan diserahkan kepada koloni Inggris. Namun hujan yang tak kunjung turun di tahun itu membuat wilayah Champaner kekeringan dan gagal panen. Di sini kita bakal berkenalan dengan beberapa penduduk desa. Mereka adalah Bura dan Goli, sepasang manusia yang selalu berantem setiap ketemunya. Dan pria yang berwajah seram ini bernama Guran. Sebagian warga mempercayainya sebagai peramal, sebagian lagi menganggapnya gila. Dan wanita yang tengah mendatanginya bernama Gauri. Bisa dibilang Gauri adalah bunga desa di sana. Dia selalu dikejar-kejar oleh Laka, tapi tampaknya Gauri nggak menyukainya. Sementara itu, di sebuah hutan terlihat seorang pemuda tengah memata-matai koloni yang sedang berburu. Dia bernama Bufan. Bufan sengaja melemparkan batu kecil untuk menggagalkan perburuan koloni itu. Triknya berhasil menyelamatkan rusa itu dari tembakan. Namun sialnya, seorang prajurit berhasil memergokinya. Koloni ini dipimpin oleh seorang kapten yang bernama Andrew. Andrew sempat mengancam akan menembak Bufan. Untungnya, Andrew teralihkan saat mengetahui raja akan mendatangi benteng untuk menemuinya. Next time, I will shoot you. Sesampainya di benteng, Andrew menyambut kedatangan Raja Ji dengan suguhan makan siang. Raja pun mengungkapkan maksud kedatangannya. Raja meminta agar warganya diberikan akses untuk sembahyang, mengingat tempat ibadah itu berada di luar daerah kekuasaannya. Dengan nada angkuh, Andrew menyanggupi permintaan itu, tapi dengan sebuah syarat. Andrew meminta raja memakan daging yang telah mereka suguhkan. Permintaan ini tentu ditolak oleh raja, karena kepercayaan mereka melarang keras untuk memakan daging, apalagi daging sapi. Namun, penolakan ini dianggap penghinaan oleh Andrew. Andrew pun akhirnya menetapkan 2 kali lipat pajak untuk desa Champaner. Alasannya karena di tahun lalu desa Champaner nggak mampu membayar pajak yang telah ditetapkan. Di waktu yang sama, seorang warga desa Champaner terlihat riang nggak karuan. Ternyata dia melihat kedatangan awan, yang artinya hujan akan segera membasahi tanah mereka. Berjam-jam menunggu, namun ternyata nasib baik belum berpihak. Awan itu hanya lewat melintasi daerah mereka. Situasi ini diperburuk dengan kabar berita bahwa koloni Inggris menetapkan pajak 2 kali lipat untuk desa Champaner. Berita ini layaknya neraka bagi mereka. Jangankan membayarkan upeti, untuk kehidupan sehari-hari aja mereka harus menahan lapar dari pagi hingga malam. Semua warga desa protes, tapi mereka nggak mampu melakukan apapun. Bufan selaku anak muda yang vokal di desa itu mengutarakan pendapatnya untuk menemui raja di istana. Meskipun didebat oleh kepala desa, tapi opini Bufan terlalu kuat untuk dibantah. Sesampainya di istana, mereka diminta menunggu karena raja tengah menonton pertandingan kriket antar koloni. Dan sembari menunggu, bola kriket itu terlempar ke arah mereka. Bura pun mengambil untuk membantu mengembalikan bola itu. Namun koloni malah membentak dan memukul Bura. Koloni merasa hina apabila bola itu disentuh oleh mereka. Bufan yang kesal mengambil bola itu hingga menyebabkan perkelahian. Dengan mudah, Bufan menjatuhkan prajurit itu di hadapan semua orang. Karena kehadiran Raja Ji, perkelahian itu pun dihentikan. Bufan mengatakan bahwa kehadiran mereka di sana berniat untuk menemui raja, bukan untuk melihat permainan bodoh para koloni itu. Andrew terlihat sangat marah karena perkataan ini, tapi ia terpaksa membiarkan mereka. Leave him. Come on, chaps. Back to the game. Singkat cerita, mereka akhirnya duduk untuk membahas masalah ini. Raja mengaku tak punya pilihan lain, karena
Ia mengaku tangannya terikat oleh koloni. Di tengah diskusi itu, Kapten Andrew tiba-tiba datang. Dia mengatakan kalau pajak itu bisa aja dihapuskan, tapi dengan satu syarat. Andrew meminta Buffon untuk membuktikan perkataannya. Apabila dia mampu mengalahkan koloni dalam permainan kriket ini, pajak tahun ini akan dihapuskan. Tapi apabila dia kalah, warga desa harus membayar 3 kali lipat upeti. Ketegangan dimulai di sini. Warga pun mulai panik. Kepala desa sempat mengalihkan, namun dia dibentak oleh koloni. Andrew kembali menaikkan taruhan, yaitu bebas pajak selama 2 tahun bagi Champaner. Buffon jelas mengetahui bahwa keputusannya melibatkan banyak nyawa. Dia hanya diam tanpa menanggapi. Sementara warga terus membujuknya untuk nggak menerima tawaran itu. Tanpa keraguan, Kapten Andrew kembali menaikkan taruhan yang membuat mereka bebas pajak selama 3 tahun berturut. Nggak hanya bagi desa Champaner, tapi seluruh desa yang diduduki oleh koloni itu. Momen ini disaksikan oleh semua orang dan hanya Buffon yang boleh menjawab. Keheningan itu berakhir saat Buffon memutuskan शरत मंजूर है. This is unfair. Choose life. saat itu juga Buffon menjadi musuh terbesar masyarakat desa. Laka terus menyudutkan Buffon dan memancing kemarahan masyarakat. Tapi hebatnya saat Buffon membela keputusannya, gak seorang pun bisa menjawab perkataannya. Karena pada akhirnya upeti 2 kali lipat ataupun 3 kali lipat yang telah ditetapkan, mereka juga nggak bakal bisa bayar. Tapi dengan memenangkan pertandingan itu akan menjadi perubahan baik untuk Champaner. Kemenangan berarti penghapusan pajak selama 3 tahun, yang artinya kerja keras mereka nggak akan dirampok lagi oleh penjajah itu. Meski demikian, warga desa tetap nggak menghiraukan kemungkinan itu. Malam harinya, Gauri diam-diam menemui Buffon hanya untuk menyemangatinya. Gauri adalah satu-satunya warga desa yang mendukung Buffon setelah ibunya. बस इतना ही कहने आई थी. Keesokan harinya, suara lantang Buffon mengalihkan kesibukan warga desa. Dengan penuh percaya diri, dia memperkenalkan tongkat kriket yang baru aja selesai dia buat. Dibantu oleh seorang bocil bernama Tipu, Buffon mulai memperagakan kalau kriket hanyalah permainan anak-anak yang mudah untuk dimainkan. शाबाश! अरे तू भी सीख सके है. वाह टीपू. अब गोला फेंक. Namun keoptimisan itu ternyata hanya berhenti di mulut aja, karena pukulannya nggak kunjung mengenai bola. Di sini warga makin meragukannya. अरे हाथ में पसीना है ना. आपकी फेंक टीपू. आपकी बार बहुत जम कर पीटेंगे हम. Namun di sela tertawan itu, pukulan ketiga pun dilangsungkan. Surprise-nya, pukulan ini berhasil membuat bola melambung tinggi hingga mengenai lonceng kuil. Pukulan ini membuat seorang pria bisu bernama Baga mengajukan diri untuk bergabung dengan Buffon. Baga terkenal memiliki tangan besi, terbukti dengan pukulannya yang membuat bola itu terpental sangat jauh. Titik terang ini juga membuat Guran ikut bergabung dengan Buffon. Namun, suara gemuruh tiba-tiba mengalihkan semua perhatian. ये सब लोग कौन है बापू? Mereka adalah warga kampung dari daerah lain yang berbatasan dengan Champaner. Mereka datang mencari Buffon dan berniat membunuhnya. Ternyata, kemarahan ini adalah dampak dari kenaikan pajak yang juga melibatkan daerah mereka. Untungnya kepala desa dan warga berhasil meredam emosi mereka dengan menyetujui untuk membatalkan pertandingan itu. Singkat cerita, kembalilah mereka ke istana. Kepala desa memohon agar pertandingan itu dibatalkan. Buffon dianggap kilaf dan bersedia meminta maaf kepada Inggris atas perkataannya. Tapi Buffon menjawab dengan tegas. Dia bersedia dicambuk 100 kali daripada harus meminta maaf kepada koloni itu. Statement ini jelas membuat shock mereka semua. Bagaimanapun nasi udah jadi bubur. Raja mengaku tak bisa berbuat apa-apa. Melainkan Raja Ji menyarankan mereka untuk mulai mempelajari permainan itu. Keesokan harinya, Buffon dan 3 orang lainnya mulai mengamati dari kejauhan.
Buffon menyadari kalau permainan ini punya aturan yang berbeda dari apa yang dia pikir. Gerakan dan instruksi yang dilakukan oleh koloni saat bermain sama sekali tak bisa mereka pahami. फिर से आसमान की तरफ काहे उंगली दिखा रहा है? यही तो हम और समझने की कोशिश कर रहे हैं। Elizabeth yang tengah menonton dari kejauhan memergoki mereka yang tengah bersembunyi. Wanita cantik ini mendatangi mereka. Hampir terjadi kesalahpahaman karena guran gilanya agak kumat di sini. Tapi Elizabeth mencoba memahami mereka. Mereka terlihat sangat ketakutan di sini. Selain bahasa Alice yang gak mereka pahami, mereka juga takut apabila kedatangan mereka dipermasalahkan. No. Dengan bantuan penerjemah, ternyata Alice berniat membantu mereka. Alice mengaku kecewa terhadap saudaranya Andrew karena telah memperlakukan mereka secara tidak adil. हमका खुशी होगी। शुक्रिया। Alice menanyakan nama dari mereka semua, tapi satu nama yang membuatnya terkesan yaitu Buffon. Dia terlihat menyukai nama itu. Buvan. अब जाइए के सही फूटी। My name is Elizabeth. अच्छा नाम है जो भी है अच्छा है Tell him. Alice berjanji akan mengajari mereka cara bermain kriket dan mereka sepakat akan bertemu di belakang bukit pada keesokan harinya. You can meet him next to the hill. अच्छा मेम साहब हम जाते हैं। नमस्ते। चलो। Buvan. Sampailah pada keesokan harinya. Elizabeth datang dengan pesona seorang ratu. Dan ternyata Alice telah mempelajari beberapa kosakata agar dapat berkomunikasi. Namaste. आप तो जल्दी सीख गए हमारी भाषा। Do you know about the game? क्या चीज? बहुत कुछ। Setelah mendengar pemahaman Buffon tentang kriket, Elizabeth memastikan bahwa Buffon sama sekali tak mengerti tentang permainan ini. Alice pun perlahan mulai menjelaskan cara bermain yang benar. Terdapat 3 aspek utama pada permainan ini, yaitu memukul, melempar, dan menguasai lapangan. Dan masing-masing tim memiliki 11 orang pemain. Namun di saat semua orang fokus mendengarkan, Gauri malah berada pada dimensi lain. Dia terlihat cemburu akan tatapan Alice kepada Buffon. Gary. हाँ जी. क्या हुआ? कुछ नहीं. Singkat cerita, Elizabeth pun akhirnya meninggalkan mereka dan akan kembali pada jam yang sama pada keesokan harinya. Well, latihan pun dilanjutkan. Semua berlangsung normal hingga Goli nggak sengaja melemparkan bola dan mengenai musuh bebuyutannya. Di tengah pertikaian itu, Buffon melihat bakat yang nggak biasa pada Gura. Sebagai peternak ayam, Gura memiliki akurasi tangkapan yang sangat bagus. Dan dengan kemampuan bicaranya, Buffon seakan menghipnotis dan membuat Gura tak bisa menolak tawarannya. अब बुराई हम सबको सिखावेगा। Yes, Gura akhirnya menjadi pemain ke-6 dalam tim mereka. Pada waktu yang sama, Kapten Andrew dipanggil ke markas besar untuk bertemu jenderal. Andrew dikecam karena tindakannya yang menyalahi prosedur. Pada dasarnya, seorang perwira seperti Andrew nggak berhak menentukan kebijakan Inggris. Apalagi untuk menukar pajak dengan pertandingan konyol yang telah dia buat. Tapi untuk mempertahankan martabat Inggris, keputusan yang telah diambil nggak bisa dibatalkan. Jenderal menegaskan apabila Andrew menang, dia akan diberikan kesempatan. Tapi apabila dia kalah, Andrew harus membayar pajak yang telah dihapuskan sebesar 3 kali lipat dengan uangnya sendiri. Andrew juga akan dipindah tugaskan ke daerah Afrika Tengah. Is that clear? Yes sir. Is that the way a soldier behaves? Penetapan ini membuat Andrew mengamuk di istana. Dia sempat menyinggung kalau penduduk lokal harus tetap menjadi budak dan menderita selamanya. Arjan yang tengah memasang sepatu kuda teralihkan karena omongan ini. Tanpa disengaja, Arjan pun memukul kaki kuda kesayangan Andrew itu. Andrew yang sedang kesal melampiaskan seluruh kemarahannya dengan mencambuk dan mencaci maki Arjan. Dan di saat itu juga, Arjan langsung datang menemui Buffon. Dia mengaku selama ini telah dibutakan oleh koloni. Dan kini dia siap melakukan apapun yang diminta oleh Buffon. तो बड़ी खुशी की बात है अर्जुन। Gak hanya Arjan, Ismail yang tengah memantau mereka dari kejauhan juga terketuk menyaksikan kehangatan mereka. Di sini Ismail mengaku merasa berdosa. Karena bahkan seorang wanita Inggris saja datang untuk membantu kampung mereka. Tapi ajakan ini mendapat perlawanan keras dari sahabatnya Laka. Laka berjanji gak bakal pernah bergabung dengan tim Buffon. Lagi pula Buffon gak mungkin mau menerima Ismail melihat perlakuan mereka sebelumnya. Tapi ternyata
kedatangan Ismail diterima dengan tulus oleh Buffon. Sampailah pada malam harinya, Elizabeth datang ke kuil bersama Buffon dan Gauri. Buffon menjelaskan tentang patung dewa yang mereka lihat. Buffon menjelaskan kepada Alice bahwa patung tersebut mengisahkan tentang percintaan, yaitu cinta yang tak bersatu dan juga tak terpisah. के पत्ते पर शबनम की बूंद जैसा. Dari kejauhan, Laka ternyata tengah memandangi mereka. Diam-diam Laka datang ke istana untuk memberitahu kapten akan pengkhianatan Elizabeth. Laka memastikan bahwa Alice adalah wanita yang mengajarkan Buffon di belakang bukit. Kini Laka diminta bekerja untuk Andrew dengan cara bergabung dengan tim Buffon dan membunuh mereka dari dalam. लेकिन काम हमारा करोगे. समझ गए सरकार. Sementara itu, Andrew segera menemui saudara kandungnya itu. Dia memerintahkan bahwa Elizabeth nggak lagi diperbolehkan keluar dari benteng sejak hari itu. Di waktu yang sama, sampailah Laka di desa. Dia segera melancarkan aksinya. मैं अपनी गलती का एहसास हुआ है. Tutur katanya yang manis ternyata nggak dihiraukan oleh masyarakat desa. Begitupun Buffon. Untuk pertama kalinya, Buffon menolak orang yang ingin bergabung dengan timnya. हमरे भीतर हम तेजी से दौड़ सके थे. मंदिर की सीढ़ियां 3 बार तेजी से चढ़ उतर के देखा. तेजी से. भुवन, Di momen ini, Gauri sempat memperingatkan Buffon untuk tetap berhati-hati. Namun bagaimanapun Buffon masih kekurangan pemain. Buffon terpaksa mengizinkan Laka untuk bergabung. ठीक है लागा. तो हमारे दल में है. हम तेरे साथ हैं. Keesokan harinya, Putri Elizabeth secara diam-diam menyelinap keluar dari benteng untuk menemui mereka. चलो सब लोग. Tapi di tengah latihan itu, bola yang terlempar jauh diambil oleh seorang pria berbadan besar. Pria itu seketika berlari dan melemparkan bolanya ke arah Buffon. Saking kuatnya, bola itu bahkan gak tertangkap oleh Buffon. भुवन कौन है? हम है बुआ. Pria besar itu bernama Deva, mantan pemain kriket yang pernah bekerja untuk Inggris. Kekecewaan dan kemarahan membentuknya ingin melawan Inggris dalam bentuk apapun. तुम क्या उसके बारे में? अगर गेंद फेंकूं तो तीनों लकड़ियां दी धज्जियां उड़ा दूं. ते गेंद नु चीर के रख दूं. Buffon dengan senang hati menerima kedatangan Deva. Ditambah lagi pengetahuannya tentang kriket akan bisa mengajarkan mereka semua. गोली. गेंद फेंक. Hari yang mulai gelap mengharuskan Elizabeth untuk kembali ke benteng. Alice mengajak Buffon untuk membicarakan sesuatu. Di sini Alice mengungkapkan bahwa dia mungkin gak bisa lagi keluar benteng untuk menemui mereka setiap hari. Tapi untungnya Buffon kini telah membentuk sebuah tim yang solid. Bukan karena bantuannya, melainkan karena kebaikan hati yang dimiliki Buffon. Elizabeth mengaku gak pernah punya teman sejak dia kecil, hingga dia bertemu dengan Buffon. Dan dengan keraguan di wajahnya, Elizabeth akhirnya mengungkapkan bahwa sebenarnya I'm falling in love with you. मेम साहब हमका अंग्रेजी समझ में नहीं आती है. Falling in love with you. Tuhan. Tapi keterbatasan Buffon dalam bahasa Inggris membuatnya nggak bisa membalas perasaan itu. Tanpa memperjelas perasaannya, Alice meninggalkan Buffon dengan rasa penasaran.